Baik, selanjutnya masih ada 2 contoh lagi dari kelompok yang ini sama kasusnya agak menarik-menarik juga ya. Mari kita cek ini produknya si tofu, jadi produknya tofu-tofuan, tahu-tahuan maksudnya ya. Ada 4 macam produk, saya kasih nama ABCD biar gampang. Kemudian harganya, biaya variabel per unitnya seperti ini, harga jualnya ini, murah ya. Kemudian ditetapkan target penjualannya sekian unit, ini dalam sebulan. Sekali lagi ya, jangan dilihat angkanya kok besar sekali 780 ya, karena per bulan. Asumsinya sehari itu yang dijual per produk itu 30 pieces, gitu ya. Kemudian dikalikan 1 bulan, asumsinya ada liburnya, sehingga dikalikan 26, jadinya ketemu angka sekian. Nah, ini yang proporsinya sama, jadi semua produk itu dibikin dalam jumlah atau dalam volume produksi yang sama, sehingga proporsinya sama, 0,25 semua. Kita hitung CM per produk ketemunya adalah sekian, mmm, kemudian nih, kemudian ini CM yang sudah berbobot, kita cek, proporsi dikalikan CM per produk, setelah dihitung semua ketemulah angka ini, kemudian WASP-nya kita hitung, ini cek sekali lagi, betul ya, P dikalikan dengan proporsi, jadi harga jual kalikan proporsi ketemu sekian, angka WASP ini. Biaya tetap 1.130.000, BEP per unitnya ketemu 831 ya. Jadi kalau terjual 831 itu sudah BEP. Sudah BEP gitu ya. Lah, ini kok selisihnya jauh sekali berarti 831 dengan 3.120. Ya berarti logikanya yang bisa saya ambil adalah berarti ya ini memang pengusahanya ingin mendapatkan keuntungan yang banyak sekali gitu ya. Artinya kerja keras banget gitu ya, karena untuk bisa menghasilkan target yang sebesar ini ya berarti perjuangannya tentu lebih berat. Dan tentu resikonya juga otomatis jadi lebih besar kan, apalagi kalau makanan ketika ter ketika misalkan tidak laku berarti kan ya resikonya semakin, besar juga gitu ya. Jadi ya kalau didapat angka BEP-nya 831 gitu ya, nanti silakan dipertimbangkan apa memang tetap pakai target penjualan sekian atau tidak gitu ya, atau diganti. Tetap pun tidak apa-apa gitu ya, tetap pun tidak apa-apa. Artinya memang, oh ya berarti targetnya segini banyak memang kalau usaha ini memang benar-benar prospektif dan memang produknya bagus, eee apa namanya, memang target pasarnya, pemasarannya juga oke, ya angka ini mungkin mungkin saja akan tercapai gitu. Ini kan kita simulasikan yang, total omsetnya sampai 12.090.000. Padahal 3.200.000 saja sudah BEP gitu ya, berarti keuntungannya lumayan ya, keuntungannya lumayan artinya gitu ya. Kalau kasus B tadi kan, kalau kasus B ini kan, 2 kali lipat gitu ya, BEP ke targetnya 2 kali lipat. Kalau yang kasus D ini ya hampir 4 kali lipat ya malahan, gitu. Hampir 4 kali lipat dari targetnya. Dari BEP-nya, gitu ya. Gak apa-apa, tapi boleh dipertimbangkan lagi barangkali angkanya, eee, boleh dikurangi ini, siapa tahu nanti, apa namanya, siapa tahu nanti, mempermudah perhitungan yang lainnya gitu. Tapi tidak apa-apa ya. Saya geser ke kasus yang terakhir, kasus E. Ini produknya mana ini? Ini sudah saya tulis tadi. Produknya adalah, eh, udah kayaknya, sebentar ya. Oh, ini geser ke kiri. Nah, produknya buket ya, variannya ada 3, saya kasih nama B, C, D sama U. Kemudian ini harga variabelnya, kemudian harga jualnya sekian, jadi ini beda-beda produknya gitu ya, targetnya tidak seimbang, proporsinya beda-beda. CM per produk, kemudian sebelah sini ini WACM-nya, ketemunya 9.722, WASP 19.000. Biaya tetap informasinya sekian. Ya. Bagian biaya tetap ini karena kan nggak ada rincian perhitungannya kan saya nggak lihat ya, maksudnya saya cuma ambil angkanya, maka ya nanti kita tinggal cek apakah memang biaya tetapnya angkanya ini sudah benar apa enggak, gitu ya. Kemudian BEP unitnya setelah dilihat, nah ini ternyata BEP unit ini 346
769 dibagi dengan 9.722, ini ketemu BEP-nya 36. Nah, mirip ya. Nah, jadi target penjualannya dia dalam 1 bulan 40, kemudian ternyata ketemu BEP-nya dalam 1 bulan itu 36. Masih wajar ya, masih wajar. Cuman memang ya bisa dibilang, mungkin labanya agak sedikit karena naiknya cuma sedikit dari BEP gitu ya. Bagaimana caranya biar bisa nambah, Bu? Misalnya kepingin, laba atau kepingin pendapatan yang lebih banyak gimana? Ya silahkan ditambah targetnya, gitu ya. Atau harga produk dinaikkan boleh, terserah ini kebijakan masing-masing, usaha ya, gitu. Tapi paling tidak jangan sampai rugi gitu ya. Kemudian ini sudah ya, ini simulasi targetnya. Kalau misalkan ini terjual habis, ketemunya adalah 760.000. Asumsinya dari 760.000 ini pastinya ini sudah cukup untuk menutup biaya tetap dan juga biaya variabel yang diperlukan dan ada sisanya meskipun sedikit. Berapa sedikitnya inilah, lihat selisihnya gitu ya kira-kira. Nah, dari seluruh contoh kasus yang ada ini silakan Anda pertimbangkan miliknya Anda sendiri seperti apa dan semoga ilustrasi dari 5 kasus yang saya kasih ini bisa memberikan Anda gambaran dan juga memberikan Anda bantuan, bagaimana sebaiknya menghitung dan melakukan perencanaan keuangan Anda, gitu ya. Terima kasih, sekian tambahan dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.